kami dari kelompok F5 dengan asisten Syahril akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Smart Vision Kacamata Ultrasonik berbasis ISP untuk penyandang disabilitas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bianto dengan NIM 2023 1156 selaku Project Manager, yang dimana tugas saya di sini untuk memonitoring dan berkontribusi agar proyek kami ini berjalan secara lancar. Halo, nama aku Beta Diadamara dengan NIM 2023 11068, di mana aku sebagai Engineering Sport Administration. Nah, fungsi dari role aku ini adalah dia membantu berbagai administrasi, contohnya seperti proposal, PPT, dan masih banyak lagi. Nama saya Aura Rahmadiba dengan NIM 2023 11246. Saya di sini selaku desain modeling, di mana fungsi saya itu adalah untuk mendesain 3D flowchart dan juga untuk wiringnya. Perkenalkan, nama aku Yuliana Christine dengan NIM 2023 11198. Di sini aku sebagai software engineer yang dimana membuat codingan nih agar alat ini berjalan sesuai dengan tujuan kita. Gua Aldan Fauzar Ramdhani 2023 11142. Di sini gue sebagai mekanik engineering dan tugas gue sebagai merakit hardware. Oke, nama saya Mundur Hadi Mutaib dengan NIM 2023 11193. Kali ini saya sebagai mekanik engineering, yaitu untuk membuat hardware. Nah, kerja. Oke, kali ini ada alat fisik yang kita bikin, yang dimana ada baterai. Baterai ini 9 volt dan ada step down. Kode step downnya itu LM2596, yang dimana fungsi step down ini sebagai penurun tegangan ya dari baterai 9 volt, sedangkan di alat yang kita bikin ini kita membutuhkan 5 volt. Kemudian di sini ada ESP32 sebagai komponen utamanya. Kami menggunakan 7 pin trigger 4 Eco 2, 3 V3 itu untuk maps. Lalu tegangan ESP ini bekerja 5-7 volt. Selanjutnya di sini kita menggunakan komponen sensor ultrasonik yaitu HCSR04. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, di mana sensor ini dia memiliki 4 pin. Pin pertama itu ada VCC yang terhubung dengan sumber dari ISP, kemudian ada ground yang akan dihubungkan dengan ground dari ISP, dan di sini terdapat pin trigger dan echo, di mana trigger akan mengirimkan gelombang ultrasonik, kemudian dia ketika mendapatkan benda, dia akan memantulkan dan akan diterima oleh pin echo. Nah, berikut adalah cara kerja dari sensor ultrasonik tersebut. Nah, dia akan menghitung jarak dari benda yang terdeteksi. Kemudian apabila benda terdeteksi, dia akan dikelola, di-outputkan pada buzzer. Untuk lebih jelasnya, sistem buzzer akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada alat kami ini, di sini kami menggunakan outputan sebuah buzzer, yang dimana pada buzzer kali ini kita menggunakan buzzer pasif. Nah, jadi ketika ultrasonik menangkapkan sinyal dengan jarak tertentu, dengan maksimalnya jarak 60 cm, itu akan membuat outputannya berbunyi, yaitu buzzernya akan berbunyi secara real time, di mana buzzer ini sendiri semakin dekat jaraknya dengan ultrasonik, maka buzzernya akan semakin nyaring dengan bunyinya. Oke, lanjut. Di sini saya bakal menjelaskan mengenai modul GPS Neo 6M. Nah, untuk modul GPS Neo 6M yang kita pakai di sini itu yang warna merah. Nah, di yang warna merah ini terdiri dari 5 pin. Ada pin untuk VCC, GND, terus ada TX sama RX. Untuk pin TX-nya itu dihubungkan ke 17 di ISP dan RX-nya itu ke 16. Lalu, untuk TPS itu di sini tidak kita gunakan pulse per second output, yang dimana pin ini lebih untuk si timingnya. Jadi di sini kita cuma pakai pin VCC, GND, TX dan juga RX-nya. Lanjut. Jadi komunikasi alat ini kita menggunakan Telegram karena kita sistem IoT.
Nah, di sini ada tulisan ESP32 online, kirim start untuk mengaktifkan. Berarti ESP-nya ini sudah online nih, terkonek. Saat kita kirim garis miring start, baru nih kacamata tunanetra siap digunakan. Jadi sistem ini akan berfungsi atau kacamata kita akan berfungsi saat kita mengirim garis miring start. Kalau kita belum ditekan atau belum kita kirim perintah ke Telegram, maka kacamata ini tidak bisa digunakan. Lalu saat kita minta lokasinya di mana sih? Kita tinggal mengirim garis miring lokasi. Maka akan menampilkan lokasi kacamata itu sekarang lagi di mana. Jadi buat memantau nih si keluarga pengguna agar tahu di mana sih lokasi kacamata itu berada atau di mana sih lokasi pengguna dan juga kacamata itu. Kalau kita mengirim kalau untuk mematikan sistemnya, kita tinggal mengirim garis miring stop. Baru sistem kacamata sudah dimatikan. Oke, ini adalah source code atau kodingan-kodingan yang kita gunakan. Yang pertama ada wifi.h, wifi kalian secure ini dari ESP32-nya. Lalu kita kan karena menggunakan komunikasi Telegram, menggunakan library Universal Telegram Bot. Lalu ada Tiny GPS Plus. Kenapa? Karena kita menggunakan modul GPS Neo 6M. Lalu di sini ada bot Telegram, bot token sama chat ID-nya. Bot token ini adalah bot untuk pengontrol si bot ini, Telegram ini. Lalu di sini chat ID ini dari HP-nya masing-masing. Lalu di sini terdapat satu sistem untuk menghitung jarak. Di sini kita akan menggunakan sensor ultrasonic. Kita kalibrasi di sini. Lalu ini untuk kirimin lokasi ke GPS. Lalu nih untuk perintah-perintahnya itu di mana? Ini untuk logika buzzer. Oh ya, jika alatnya tuh semakin dekat, kita atur sini dari jarak 0 sampai 60. Kalau misalnya alatnya makin dekat, maka buzzer akan berbunyi dengan kencang. Setelah itu, di sini adalah perintah-perintah untuk si Telegramnya. Dimana kalau kita pencet garis miring start, maka kacamata siap digunakan. Nah, di sini kalau kita garis miring stop, kacamata sudah dimatikan. Lalu sini kalau kita minta dia tuh garis miring lokasi, maka di sini adalah langsung send location yang berupa link. Oke, dia berdeteksi bunyi kencang karena di sini ada di jarak 11 cm. Kalau semakin jauh, suaranya makin kecil. Di sini jaraknya ada 50. Oke. Jika lewat 50, nah, dia tidak akan bunyi lagi. Dan di sini kita akan ngirim lokasi kacamata itu berada. Dengan kita kirim garis miring lokasi. Lokasi. Oke. Bentar ya, ini nge-lag. Oke. Jadi ini lokasi kita berada terkirim. Gitu. Baiklah, tadi merupakan simulasi dari cara kerja alat kami. Oke, dapat disimpulkan bahwa proyek kami kali ini sangat membantu untuk penyandang disabilitas terutama untuk tunanetra. Meskipun bukan sebagai alat utama atau menjadi alat pendamping dari tokat yang ada, tentunya di sini kita dapat mengembangkan kembali melalui proyek yang kita buat. Mungkin cukup sekian pembuatan video dari proyek kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Creatures of my dreams raise up